dia tak berdaya, suppress. Kita nggak punya Kaja, nggak ada lagi suppress yang lain. Bener sih. Dan mainin pick overnya secara tidak langsung, seorang Valentina akan cukup bingung. Dia ngambil Feather Extract atau dia ngambil Bloody Hand. Tapi kalau kayak gini ya bang, bisa aja nih sebenarnya nanti Scalar jadi source damage fisika pertama, dan Finn yang dan Rainbow-nya yang magical, terus Albertnya main jungle tank bang. Jungle tank. Ya untuk nutup depannya, jadi depan perang di depan. Oke, Gak berarti usah ada yang ke belakang sekalian. front to back dong, berarti kita Iya. bener-bener hadap-hadapan kan 5-5 banding 5 gitu. Heeh. Cuma kalau misalnya sekarang Albert pakai jungle tank, oke. Agak cukup sulit untuk bertahan loh di arah mid to the late game. Kalau ngomongin menit 10 ke atas, dia punya Cloud. Ya. Dia punya Farsha, Benedetta sekarang. Berarti backline musuhnya atau backline RRQ udah dipotong dari segi deal damage-nya. Skylar berarti pakai hero yang agak fleksibel sih sebenarnya. Jangan yang terlalu depends on rank banget gitu kan. Iya, nggak bisa Melissa. Melissa susah. Nggak bisa. Atau Kari mungkin ya. Tapi sekarang kalau misalkan match-up-nya di lawannya itu jungle-nya bukan Fredrin, kayaknya enak di XP sekarang Martis tahu. Karena dia strong landing ya. Strong landing iya. Tapi gue sampai sekarang ya, gue nggak terlalu nyaman lo main pakai Martis. Di samping ya. Sih samping nggak Kayak tahu. iya memang kelihatan kayak ada kurangnya Sulit gitu. Bang. gitu. Oke, ini dia. Penentuan tim RRQ akankah mendapatkan 2 poin penuh? Atau bahkan Aura akan mengamuk dan membakar sang raja? IPL Arena sekali lagi, mari kita ramaikan tepuk tangannya! Wow, semakin ramai ya, semakin siang semakin ramai. Yang di rumah juga mau kesini boleh, ramai-ramain di sini karena match hari itu banyak banget bang, ada 4 match total. Oke, dan buat kalian semua yang bingung mau pacaran kemana, langsung aja MPL Date ke MPL Arena. Ya, kalau nggak punya pacar, kasihan deh lo. Waduh, kayak ngomongin diri sendiri. Bang. Oke, kalau gitu kita balik lagi menuju ke Lane of Dawn ya. Sampai sekarang membantu pergerakan dari seorang Albert untuk mendapatkan rotasi yang cukup cepat. Karena Little Wonder-nya ada berada di arah top lane. Ya, dia start di orange. Ya. Satu biar nggak dirusuhin sama Franco sih, karena Franco tuh deket banget ke purple buff. Yang kedua, karena nanti rotasinya akan berakhir di purple buff dan dia bisa kontes Yes. si Little Wonder-nya. Albert malah berlawanan. Albert maksudnya Kabuki. Kabuki malah berlawanan. Dan bahkan di sisi sebaliknya kita lihat, harusnya yang dominasi ini dari seorang Hai, bukan Finn. Malah yang membuat ketakutan jungler itu sendiri, malah berada di sisi dari tim RRQ. Kalau kita bahas soal Franco nih, lu setuju gak sih kalau Franco ini nggak muncul malah serem? Ah, iya dong, kan itu dia yang mengerikan. Dia lebih bisa inisiator tanpa harus mengeluarkan badannya, nggak ngebuka badan. Justru kalau dia muncul, kita nggak takut gak sih? Oh, Hadi ada di sini. Tapi Gua kalau tahu dia nih, nggak ada, gerak- aduh. Geraknya kemana gitu ya, geraknya kemana. Dan bahkan kita lihat juga di mana ada Chait mencoba one by one situation di arah bottom lane. Ada Hai mundur ke arah belakang, Finn bersama dengan seorang Rainbow mencoba untuk memberikan sedikit pressure di arah bottom lane. Hai mau nggak mau mengeluarkan satu buah flickernya kali ini untuk bisa survive. Tembok yang sangat tepat dikeluarkan oleh seorang Finn. Barrier 1 kali 24 jamnya. Kali ini portal yang sangat tepat bahkan sampai membuat Hai mendapatkan flickernya. Iya lumayan sih ya di awal. Walaupun nggak ada kill yang terjadi. Tapi menurut gua ini udah lumayan banget nih. Source besarnya udah keluar. Sosok dari Romer. Gak punya flicker ketika di turtle pertama. Otomatis semua bagian frontnya akan lebih berani. Dan Martis XP lane match up sama Glow. Jujur kalau memang di fight adu terus. Kayaknya Martis masih bisa deh untuk ngasih damage dan kabur. Alright, tapi yang paling sulit adalah Martis di sini nih. Ini akan ada zoning out yang tidak cukup adil kalau gue bilang di arah EXP lane. Kenapa? Glue itu survive banget. Dia benar-benar bisa bertahan hidup untuk nge-zoning out para pemain dari tim Aura Fire lainnya. Tapi lihat, Retribution berhasil didapatkan dengan Kabuki sangat baik. Bahkan first blood didapatkan dengan 1 point kill atas seorang Finn yang mahal. Lagi ya, berarti kembali lagi nih. Aura dengan rotasi yang bagus di awal. Turtle-nya oke sih, Retribution-nya Kabuki ini bahaya nih kalau gue lihat. Iya, udah mulai ya. Iya, cuman entah kenapa nih, jangan sampai ikutin alur dari RRQ. Karena memegang early game, di game pertama kita udah lihat, itu gak cukup. Gak cukup, kan aku udah bilang sekarang ini very important person itu berada di gold lane. Ya. Itu udah pos satunya yang bisa dibilang kalau misalnya di arah early to mid jungler bisa gendong, udah bisa menangin, ngasih space, mid lane trio midnya udah ngasih space, tapi mid to the late game-nya gold lane-nya gak bersinar, berat. Emang susah sih, karena yang punya damage di akhir ya gold lane gitu kan. Ya, dengan bahkan kandalin basic. Bahkan kalau early-nya gold lane-nya gak maksimum, tapi di arah mid to the late game-nya dia bisa gendong, itu malah bisa jadi menang, Lim. Menarik ya. Dengan sekarang tuh memang rata-rata kayak gitu karena tanknya kan ada di jungle. Bahkan kita lihat kayak Albert pakai Pakito pun
sebenarnya dia bukan carry utama Bang. Yes bener aku juga setuju. Carry utamanya akan ada tetap di Skylar. Pos satunya udah tetap di Skylar, ini posisi very important personnya di Skylar. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat, Aura Fire ini agak lebih cepat rotasinya, Facehugger balik lagi dan untuk yang belum silakan Lim. Wah, lihat kan, yang tadi Skylar dia gak ambil penet sama sekali Bang. Yes. Dia ngambil full Regen. Tapi kalau kita lihat dari embelnya Cait, ada 1 poin penetrasi. Ini yang sempat tadi gue ngobrol juga sama Bang. Watch out tapi dikeluarkan begitu saja dan menjadi pilihan utama dan hilang. Hai, memberikan pelodian berjuang seorang Skylar, fokus ke Skylar tapi lihat flicker save the day. Membuat seorang Kabuki bahkan gak bisa melakukan following up di arah bottom lane. Double kill, Facehugger dengan power hero-nya ingat. Facehugger 1 season bahkan dia hampir tidak dikasih Farsha-nya di MPL beberapa waktu lalu. Tapi lihat Albert. Nyaris. Misklik yang dilakukan, sayang sekali tidak bisa menurunkan Facehugger dari burung Ferdiansyah. Iya, pulung ya. Tapi Turtle yang lagi-lagi di setup sama Aura. Dan RRQ sebenarnya punya PR, tapi Oh, Rainbow mancing yang mantap. Berhasil didapatkan, Lemon di garis depan. Hai menjadi pilihan utama, tapi lihat adu Retribution dari seorang Albert bersama dengan seorang Kabuki. Siapa yang berhasil mendapatkannya? One shot dan Retribution di tangan dari seorang Albert. Finn membuat segalanya lebih manis dan lebih mudah untuk seorang Albert. Ya. Finn save the day. sang kapten pastinya dari RRQ yang memberi waktu dengan wall charge-nya. Namun di sisi lain Cait, dia dapetin full dari plating turret Bang. Ini juga menjadi bahaya karena kita tahu Cloud yang memang udah dapetin 2 item power spike-nya, Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff itu bisa ngasih damage yang benar-benar gila. Dan bahkan trade-nya sama turret ini terbilang rugi sih sebenarnya untuk di awal game kayak gini. Iya, tapi kita lihat agak sedikit pergerakan yang kurang fleksibel nampaknya dari seorang Cait ya. Dia harus segera rotasi sih. Bahkan kita lihat di arah bottom lane, Fluffy terperangkap begitu saja. Ada Rainbow dan Decimet! Hilang langsung membuat para pemain dari tim Aura Fire. Mereka harus sadar Fluffy tidak boleh terbuka positioningnya. Para pemain dari tim Aura Fire harus memberikan waktu untuk seorang Cait. Albert di belakang sana, dia berani banget mengadu 1 lawan 1 dengan seorang Kabuki. Tapi untungnya Hai terdeteksi. Kalau Hai tidak terdeteksi itu mungkin Albert masih bisa dive in. Menarik memang ya dengan sebenarnya mungkin metode yang dilakukan sama Aura Fire memang seperti ini. Namun Watchers ternyata Mas. Oke, Watchers dikeluarkan. 1 poin telah didapatkan. Para pemain dari tim Aura Fire kali ini mereka mencoba untuk memberikan sedikit pressure terhadap seorang Kabuki. Tapi masih ada Facehugger. Mencoba untuk membalikan kembali keadaan atau ingatkah kalau Facehugger tadi di war di arah bottom lane yang dimenangkan oleh RRQ, Facehugger membalikan dengan 2 point kill. Iya. Itu jangan sampai dilupakan. Posisinya sih yang paling bagus posisinya. Posisi ininya itu dengan Farsha-nya itu sangat-sangat bagus. Bahkan dengan dia purify sekalipun ya. Walaupun dia dengan purify, dia bukan flicker loh. Iya. Mungkin mau nggak mau ya nanti Watchers flicker Mas dari Finn. Dan Renner lumayan sakit sebetulnya. Dan balik lagi Aura sekarang lagi memegang keuntungan nih dari vision mapnya karena 1 turret udah hancur dan conceal play ini yang memang mereka butuhkan. Tapi mereka butuh target besar, udah nggak boleh lagi makan Finn. Oke, mereka tunggu target yang cukup besar tapi Fluffy tidak boleh ngebuka seperti itu lagi. Kalau nggak bareng sama Hai, at least kalau Fluffy-nya terkena poking, ada Bloody Hand yang dikeluarin. Bisa di-commit ya? Yes. Sebenarnya mungkin jangan sampai di-poke tapi nggak balas poke Bang, itu yang bahaya. Yes, jadi kayak nggak adil pertukaran darahnya. Bener, nantinya dia akan dipaksa recall dan sebagainya. Dan bahkan itu akan posisi 4 versus 5. Alright, kali ini kita lihat Kabuki yang berada di garis depan terlebih dahulu. Langsung ada pelatihan Lemon yang menjadi target utama. Split membuat Lemon mencoba bertahan tapi ternyata tidak bisa terlalu lama dengan Decimet yang dimiliki tim Aura. Kabuki dipaksa untuk mundur. Kabuki gak memiliki darah untuk bisa mengadu Retribution. Tapi di sisi sebaliknya, Fluffy, Cait tidak mau tim fight lebih dalam lagi. Cait sedikit terlalu terburu-buru untuk masuk. Dia butuh stacknya dan sekarang Cait bisa bersinar. Tidak ada wall charge, dia punya sprint, dia punya blazing duet. Tapi ternyata Cait gak masuk. Ini harusnya kesempatan maksimum. Ini harusnya kesempatan yang mahal untuk Cait bisa masuk loh. Iya. Itu Cait free banget. Mungkin memang niatnya untuk reset doang Bang. Dan Kabuki hampir saja bisa ditumbangkan, dapetin 1 turret. Dan seperti kita tahu kenapa Albert tadi semangat banget Bang ya. Atau sedikit grogi dari retri. Iya. Kita tahu ya, dilihatin emang begitu ya. Ditonton oleh ini support system terbaik. Tapi Cait, kalau sekarang ini bukan waktu yang baik. Ini bukan waktu yang baik, bahkan dari tadi yang dia lakukan menurut aku. Dia membuang waktu yang harusnya dia bisa dapetin gold di sisi lain. Bisa farming, bisa ngelakuin split push mungkin. Malah kita melihat kok malah Kabuki yang nge-split gitu kan. Yang harusnya sosok Kabuki tadi ya udah recall aja. Terus dia langsung balik lagi ke Turtle, Caitnya yang turun. Karena kita anggap apa? Mereka under kondisi gold. Mereka butuh gold itu.
Dan mereka butuh Cait untuk dapetin banyak banget gold dengan item yang cukup mahal dari Bloody Hand. Iron Hawk yang sangat maksimal. Finn, one shot dibalikan kembali ke arah mundur ke arah belakang. Cait masih bermain dengan safety kali ini. Tapi para pemain dari tim Aura Fire mereka sepertinya tidak akan dilepas begitu saja. Finn ada strike for defensif Cait. Blazing Duet hanya untuk defensif. Sedikit pergerakan yang cukup sayang sekali bahkan mereka harus kehilangan high-nya. Agak maksa sih bang. Ini kalau bisa kita bilang bukan hanya maksa. Kalau lihat based on game yang pertama, yang satu Blazing Duet for offensive, sekarang for defensive. Kasusnya beda. Lihat bahkan para pemain dari tim Aura mereka udah nggak bisa bertahan lagi. Source skill yang habis, nggak ada Feather Restrict. Gimana caranya mereka bisa mengcover? Mungkin di war yang tadi ya, pertama satu source Blazing Duet yang udah keluar. Entah kenapa Blazing Duet kan udah keluar nih. Tapi tiba-tiba kita ngelihat Hyde yang masih nyoba Iron Hook bang. Emang nggak kena siapa-siapa, tapi tetap susah. Tapi lihat Tel ini masuk terlalu dalam, Finn. Memang sering terjadi seperti itu. Dan bahkan Finn adalah salah satu roamer yang sering di take down gak sih? Ya sebenarnya mungkin gini ya. Most dead dia tuh salah satu roamer most dead ya. Kalau gue coba pikirin nih apa yang coba dilakukan Finn. Dia ngebuang Bloody Hand bang. Karena Bloody Hand ini pasti ada yang kena loh. Yes. Mau nggak mau. Dan ya udah dia kasih badan dia. Dan kalau dari segi item nih. Ternyata dari kedua XP lane nih. Lemon dan juga Fluffy. Fluffy pakai Fury Hammer nih. Buat nambahin penetrasinya. Tapi nextnya lebih ke item defense seperti Dominance dan Molten Essence yang bisa mempercepat clearnya. Mungkin satu Bloodlust kali ya. Yang enak juga untuk sustain. Tapi kalau memang mau damage ke arah Hunter Strike berarti. Sementara kalau Lemon ya kita tahu Glow lah. Curse Helmet, Dominance, item-item yang di base-nya adalah item defense. Itu udah berfungsi banget karena dia mainnya pakai max health. Yang bikin dia nanti lebih enak lagi, lebih sakit juga. Right. Vault kali ini dibuka terlebih dahulu oleh para pemain dari tim RRQ yang masih jauh. Aura Fire dengan sangat cepat dan dia bisa dapetin. Dia bisa dapetin Lord kali ini. Retribution didapatkan oleh seorang Kabuki dengan sangat mudah dan one shot dikeluarkan begitu saja. Beda dari strike for defensive tapi Hyde terbelakang di depan sana. Mendapatkan satu buah poin kill atas Roamer. It's okay. It's okay, no problem. Tapi lihat di arah bottom sana. Lemon. Pasangan masih mau lebih dan di follow oleh seorang Albert. Ditukar dari seorang Albert dan di sini Albert juga menjadi korban jiwa. Double kill from Cait. Akhirnya Cait bersinar dengan ada offensive game yang dimiliki dan ternyata Kabuki tertinggal. Damage yang diberikan dan bahkan benar-benar dimainin kucing-kucingan di depan sana oleh seorang Rainbow. Oh di side-nya sih yang mungkin agak kurang tepat tadi ya untuk kejar ke arah Rainbow. Karena ya kita tahu Benedetta damage-nya nggak seberapa. Dia nggak bisa burst damage dan dengan dapatnya Lord. Aura Fire malah kehilangan inner turret-nya. Ini yang bahaya. Lagi-lagi High yang udah bagus tadi dia jadi korban. Dia jadi cukup tumbal. Satu udah. Ya. Cukup satu kan. Mundur. Reset karena Rom yang tumbang ya outs gitu loh. Hidupnya juga cepet kok. Tapi masalahnya ya dengan Lord yang kali ini mereka dapatkan. Paling nggak tujuan mereka harus dapetin inner turret-nya dulu nih. Apakah cuma satu inner turret yang dapat? Kalau misalkan satu itu bakal jadi rugi banget. Alright, tapi di arah top lane sana Lemon mencoba untuk menahan Lord agar tidak masuk ke arah turret yang dimiliki dari tim RRQ. Mencoba untuk menutup begitu saja Facehager. Udah tidak ada lagi Vader Effect yang dimiliki. Sedangkan Skylar dengan sangat cepat, dengan sangat instan melahap seluruh Lord di arah top lane. Aura Fire mendapatkan Lord tapi Aura Fire belum bisa mengejar dari segi gold. Lim. Wah ini sebenarnya ya defense yang dari RRQ lakukan tadi itu terbilang bagus juga. Tapi entah kenapa using Lord dari Auranya juga masih belum maksimal. Yang pertama dia nggak 3 lane. Terus untuk pemilihan siapa yang ngisi di laning yang ada Lordnya. Menurut gue masih desainnya kurang tepat dari segi hero power ya. Oke, tapi lihat Albert dengan damage yang diberikan terlalu banyak. Tapi Bloody Hand dikeluarkan, ini dia. Bloody Hand yang sengaja dikeluarkan bersama dengan Watchers. Tapi no follow damage yang dimiliki dari tim RRQ membuat tim Aura masih bertahan. Tidak ada sama sekali follow up dan bahkan pertukaran damage yang tidak cukup adil kalau bisa aku lihat. Ya dan akhirnya tidak dapetin satupun inner turret dari Aura ya. Sementara ketika tadi Lordnya didapetin sama Aura dan Kabuki ada sedikit misplay jadi tumbang. RRQ dapat satu loh di bagian bottom lane. Dan ini malah keuntungannya malah ke arah RRQ. Yang dapat Lord Aura tetap yang untung RRQ. Yeah. Dengan using yang gak bagus dan semakin late game. Oke, Cloud semakin dahsyat. Parsia semakin enak. Tapi jangan lupakan Albert yang udah dapetin power spike dari itemnya bisa langsung numbangin Cloud ataupun ke arah Parsia secara mudah. Instant pick off. Yes, double jab. Double jab. Ya kan kita bakal lihat para pemain dari tim Aura mereka memberikan EXP lane-nya bersama dengan tim RRQ. Tapi Lemon melihat posisi dari seorang Facehager di garis depan. Lemon benar-benar membuat seorang Facehager ini ketakutan. Tapi Rainbow di depan sana memancing keributan. Iron Hook berhasil. Lemon mencoba mendapatkan Fluffy dan ternyata masih berhasil hidup.
Udah ada informasi diberikan, tidak ada ultimate dari seorang Lemon. Lemon dikasih depan, Flicker digunakan untuk defensif. Permain dari tim Aura Fire, Chait Mustang. Iron Hood yang sangat luar biasa manis dan Bloodihannya kali ini ternyata belum maksimal. Sedangkan dari seorang Chait Sakratul Maut, Chait mundur ke arah belakang. Sprint pun bakal digunakan, double kill from Skylar. Membuat permain dari tim Aura gak bisa masuk lebih dalam lagi. Kayaknya udah harus pilih-pilih target sih untuk sekarang. Udah nggak bisa lagi nih ngebuang Bloodihan ke arah Finn. Apalagi dengan follow up damage yang nggak pas tadi ya. Timingnya kurang. Kelihatannya kayak belum siap gitu sih. Tadi dari Caitnya masih lumayan jauh. Terus dari Parsi yang nggak mungkin buka Fitter Strike. Dan Lord yang di setup sama RRQ. Lagi-lagi Kabuki mungkin saja untuk melakukan steal. Tapi Lemon udah ngezoning di bagian depan. Tapi bukan hanya itu. Lemon melakukan zoning out. Tapi yang lebih mahal adalah Lemon berhasil ngebuat Chait ter-take down. Itu lebih mahal. Tidak ada power dari Blazing Duet. Bahkan Kabuki di zoning out. Lemon masih mau lebih. Di sisi sebaliknya Kabuki ter-take down bersama dengan seorang Chait. Dua hilang di saat Lord diamankan oleh tim RRQ. Ini bencana untuk tim Aura Fire. Wah, lagi-lagi dominasi dari early selalu dipegang oleh Aura Fire. Namun kenapa setiap mid game masuk dari mid ke late gamenya terlihat sangat berantakan. Bener kan? Dan bener-bener nggak bisa ngelakuin apa-apa. Early-nya tuh kuat banget. Tapi mid to the late game-nya itu berat banget. Sedangkan Federation udah dikeluarkan loh, Lim. Wah, Lordnya masih jalan Lordnya ke atas. masih jalan. Dibalas dengan satu Mariner Apati. Ini mencoba untuk mendapatkan satu buat turret dari Tobin. Aura Fire. Mereka tidak memiliki power of high ground. Laviar sudah mulai sabar. Sedangkan dari seorang Albert bersama dengan seorang Skylar. Mendorong dua wave secara bersamaan di dua lane yang berbeda. Aura Fire. Mereka harus sabar. Kabuki nggak boleh masuk lebih dalam lagi. Lihat damage yang diberikan dari seorang Skylar dengan damage dari Rennernya. Cukup sakit. Face turret aja udah paling mahal. Ini udah cukup dia dapatkan. Udah nggak bisa lagi dari tim RRQ untuk masuk lebih dalam. Dan Aura mungkin Fasager udah mulai harus siapin Federal Strike-nya khusus di momen-momen tertentu. Kenapa? Biarkan Caitnya yang melakukan clear minion. Iya, ataupun poking damage bagian depan nggak boleh buang Veteran Strike sih. Dan ya satu tadi itu targeting. Kayaknya Finn udah nggak boleh nih untuk dimakan pakai Bloodihan. Karena damage-nya pun nggak cukup, Bang. Udah nggak kuat. Iya, udah bener-bener kuat banget dan akhirnya selalu dibalikin. Apalagi udah ada punya Immortal dari Finn. Ini bikin mereka udah nggak boleh lagi nih maju ke depan. Dari emblemnya pun ada penetrasi. Oke, tapi bahkan Finn emang sengaja. Dia ini seperti kata Bung Lim. Dia akan setidaknya, walaupun dia tumbang, gua mau nuker dengan 5 ultimate kalau bisa. Benar, yang paling penting Bloodihan-nya sih. Itu yang paling pengen di trigger ya. Tapi kalau kita lihat di item ketiga ternyata memaksa untuk bikinnya Immortal. Dan ini source magical damage bisa masuk ke arah Finn. Oke, tapi lihat sebentar lagi akan ada flanking dari seorang Finn. Sekarang di garis depan dan Wajar bersama dengan seorang Skala surprise attack dikeluarkan begitu saja. Chait Sakratul Maut menuju ke arah belakang. Lemon mencoba untuk mengejar. Rainbow is coming up bersama dengan seorang Albert. Kabuki akan di-take di depan sana. Champion dikeluarkan membuat Kabuki terperangkap di dalam zona nyaman. Tapi flicker for defensive. Para pemain dari tim RRQ mereka coba untuk mendorong di arah tengah. Chait, what are you doing? Harus mundur ke arah belakang. Dia nggak bisa ngapa-ngapain karena udah nggak ada lagi Blazing Duet. Dan ternyata poking damage 2 hit from Chait take down. Fluffy seorang diri, wipe out. Raja dari skala Raja berhasil mengamankan 2 poin tanpa balas. Wah, RRQ kali ini menggila dengan sama ya, comeback juga momennya. Dan yes, 2-0 Israel. Lagi-lagi early game yang dikontrol sama Aura Fire. Ternyata masih belum bisa nih dieksekusi dengan baik. Apalagi ketika masuk di arah mid game. Apalagi di late game. Dari targeting dan decision makingnya juga sih. Perlu banget untuk dievaluasi. Karena entah kenapa pegang early game itu gak mudah sebenarnya, Bang. Benar. Tapi kalau late gamenya tiba-tiba gak bisa berjalan dengan baik. Ya kayak apa yang udah kita usahain dari awal tuh dibuang sia-sia, Bang. Dan itu dia yang gue bilang sama lo sebelum game 2 mulai. Gue ingetin lagi. Early digendong sampai mid oleh jungle, tapi mid to the late game-nya dari seorang god lane gak catch up atau gak bisa melakukan following apa yang dibuat atau membuat item-item yang seharusnya dia udah jadi lebih dahulu, dia gak bakal bisa catch up.